warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'i sholihin wal ulama'il aminin ar-rasikina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal laqiin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-kidir Abil Abbas Bayyat Makan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil mu'takin wal awliya sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balaghutina fi bulgatina Indonesia wa nahsu khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabin nasaih diniyah wal wasayal imaniyah Sayyidul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Amin Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi jami'il ahli kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka taubat wal inabata wal istiqamata ala tariqatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuka kami ya harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'a
warzuqna kamal tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman nahnu bihi awamiroka wa nahnu bihi nawajaka warzuqna Allahumma balagota fahmi nabiyyin wa fasohata fidil mursalin wa sunnata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa suratil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatid dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Qabul ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rihlatul Rohaniyah Aulia Usah, majelis wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Rahayu sabu mati. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri atau zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi ngerumpi kita pada siang hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoya Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara total. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas
seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wal dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan pada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir berkumpul bersama kita karena masih adanya urusan usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang harus ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan segala urusan usaha dan pekerjaannya, dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kesehatannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya hingga sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Tak lupa kita doakan kepada para arwah ahli kubur, khususnya arwah ahli kubur dari para leluhur, para sesepuh, para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili serta keluarga kita masing-masing, baik yang telah disebutkan nama-namanya maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Umumnya kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pulang rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di dalam garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan panah ini, semoga Allah kuatkan iman, ihsan, Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasoih Dunia wal Wasoya Imaniyah halaman 152 baris kedua dari atas. Qalan Nabiyyu alaihi sholatu wassalam. Betul ya? Ya. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu
wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam. Afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wa qala alaihi salam fima yurwihi anillahi ta'ala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Wa qala alaihi salatu wassalam jadidu imanakum qalu wa kaifa nujaddidu imanana qala aksiru min qawli la ilaha illallah wa qala alaihi salatu wassalam subhanallahi nisful mizan walhamdulillahi tamla'uhu wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun wa warada anna amudan min nurin waqifun baina yadayillahi wa idza qala al-qailu la ilaha illallah ihtazza zalikal amudu wa yaqulu Allahu ta'ala lahu uskun wa yaqulu kaifa askunu walam takhir liqailiha wa yaqulu Allahu ta'ala Fayaskunu wa warada aidan annal abda idza qala la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyi'atin bi sohifatin illa ma'adha hatta tajida hasanatan fatasunu ila jambiha
Kita artikan kembali ke halaman 152 baris kedua dari atas. Lain akhir titik. Nanti kita lanjutkan. Dan qala Nabiyyu alaihi sholatu wassalam. Bersabda Nabi alaihi sholatu wassalam. Afdhalul zikri, zikir yang lebih utama, la ilaha illallah. Ialah la ilaha illallah. Wa afdhalul du'ai, dan doa yang lebih utama, alhamdulillah. Ialah alhamdulillah. Wa qala alaihi sholatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi sholatu wassalam, afdalu ma kuntu, seutama-utama kalimat yang telah aku ucapkan, aku wan nabiyuna, dan para nabi, min qabli, sebelum aku, la ilaha illallah. Ialah la ilaha illallah. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, bima yurdihi, dalam hadis yang beliau meriwayatkannya, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, atau hadis qudsi, la ilaha illallahu, kalimah la ilaha illallah itu, Isni adalah bentengku. Waman dakhala isni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amin amin azabi, tentu ia aman dari azabku. Wa qala alaihi sholatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi sholatu wassalam, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu, bagaimanakah kami dapat memperbaharui iman kami. Bersabda Nabi, aksiru, perbanyaklah, min qauli, dari ucapan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa qala alaihi sholatu wassalam, dan bersabda Nabi
alaihi salatu wassalam subhanallahi kalimat subhanallah itu nisful mizani separuhnya timbangan amal walhamdulillahi dan kalimat alhamdulillah amla'uhu dapat memenuhi mizan wala ilaha illallahu dan kalimat la ilaha illallah itu laisa gunallahi hijabun tidak ada hijab baginya selain Allah dan telah waris anna amudan bahwasanya ada suatu tiang menurin dari cahaya wakibun berdiri kokoh baina yadayillahi di hadapan Allah fa'idha qala maka apabila membaca al-qailu seorang yang membaca la ilaha illallah la ilaha illallah ihtazza maka gemetar dalikal amudu tiang itu fayaqulullahu ta'ala maka berfirman Allah Ta'ala kepada tiang itu uskun diamlah engkau fayaqulu lalu berkata tiang itu kaifa askunu bagaimana aku bisa diam dalam takdir sedang engkau belum mengampuni riko iliha kepada yang mengucapkannya fayaqulullahu ta'ala kemudian Allah Ta'ala berfirman sungguh aku mengampuni pada orang qailuha itu fayaqulu lalu diam tiang itu bahwa roda aidon dan datang pula anal abda bahwasanya seorang hamba tidak kola apabila mengucapkan la ilaha illallah lam tamurro maka tidaklah melewati la ilaha illallah kalimah la ilaha illallah itu ala sayyi'atin kepada suatu kejahatan dosa fi sofifatin dalam buku amal di hamba illa ma'adha kecuali menghapus itu kalimat kepada saya hatta tajida sehingga ia menemukan hasanatan suatu kebaikan atas gunung
itu Lima la ilaha illallah itu ila jambiha di samping sohifah. di samping sohifah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarkan kita kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasoya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian apapun mutolaah serta diskusi ulumpi kita pada siang hari ini yang telah kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya apa demi apa. Semoga dengan wasilah usaha yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Kembali ke halaman 152 baris 2. Kita bacakan ulang. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Apa artinya? Qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wasallam, afdalul zikri, abdolnya zikir, seutama-utamanya zikir, la ilaha illallah. Paling utama zikir itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu kalau ibu berzikir la ilaha illallah itu sudah zikir dengan seutama-utamanya zikir. Ya, habis sholat. Ya, habis sholat 165. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 165. Ya. Habis subuh 165. Habis zuhur 165. Habis asar 165. Habis maghrib 165. Habis isya 165. Lumayan. Jadi berapa? Itu udah 165 kali 5. Ya, kalau mau katakohan, bidaan, la ilaha illallah 100.000.
Ya kan tidak namanya. Boleh untuk diri sendiri, boleh untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Tidak atau apapun. Sebenarnya apapun kubro. Nah, Allah 100.000. Kalau bisa semalaman selesai, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya 3 hari selesai. Kalau nggak bisa 3 hari selesai ya seminggu nggak bisa selesai ya 2 minggu 2 bulan. Mau pakai atur. Ya 3 bulan juga. Kalau 3 bulan itu berarti sebulan cuma 300. Kemudian kalau seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, Rasulullah lanjutkan sabdanya wa afdhalul du'a, dan seutama-utamanya doa alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa yang paling top. Ya kan? Mana mari kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu udah keren banget. Seutama-utamanya doa. Mau minta apa lagi? Sebenarnya itu panjang-panjang. Untuk ditanya, minta apa Bu? Kenapa la ilaha illallah itu seutama-utamanya zikir? Karena lafaz la ilaha illallah ini disebut kalimat tauhid. Kalimat yang digunakan untuk mengisah, membebaskan diri kita dari kemusyrikan. Makanya Allah Maha Esa, tidak ada itu baginya. La ilaha illallah wa ta'ala. Dan dosa yang paling besar adalah dosa musyrik. Dosa-dosa yang lain dihapus. Tapi dosa musyrik tidak pernah diampuni oleh Allah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang sembah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Makanya utamanya zikir la ilaha illallah. Bahwa doa alhamdulillah. Kok bisa? Ayo coba, gimana ya? Kita diskusi. Ayo kita ngomong. Alhamdulillah itu seutama-utamanya doa. Jadi doa yang mana-mana yang paling utama alhamdulillah. Apa lagi yang utama sudah kita dapatkan? Kenapa? Ya kenapa diperpanjang? Iya, ya kenapa? Alhamdulillah. Kan masih ada ini ya rahasianya. Kenapa alhamdulillah? Cukup dengan alhamdulillah. Itu seutama-utamanya doa katakan Nabi. Kenapa? Nah, ya tahu ya. Pengen tahu enggak? Pengen. Rahasia jangan bilang siapa ya. Pengen tahu aja, pengen tahu begini. Alhamdulillah itu disebut kalimat syukri. Kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur. Alhamdulillah. Syukur. Nah, ada firman Allah yang menyatakan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Hidup ini pengen nambah atau pengen kurang? Nambah. Umur pengen nambah atau kurang? Kurang. Kita udah tua pengen muda. Nambah. Nambah umur, nambah barokah. Nambah umur, nambah manfaat.
Jangan umurnya bertambah terus, manfaatnya orang nambah, berkahnya nggak nambah, ilmu nggak makan susah nambah, nah, tambah itu makanya alhamdulillah kalimat itu untuk kita alhamdulillah itu luar biasa dalam segala hal. Alhamdulillah tapi susah alhamdulillah, tambahin alhamdulillah gadang kakak paling alhamdulillah jadi bocah-bocah mangan orang dadak masak ya kan bapaknya kapan dulu Kayak sempur. malah nggak kesel. Bagi-bagi. Saya juga jualan rokok ada beli saya jualan herbal nggak laku tak minumin sendiri. Saya jualan parfum nggak paling tak semprot. Alhamdulillah bersyukur nanti doa nanti ditambah. Oke lah dari sini kita nggak dapat Allah tambah dari jalan yang lain. Jadilah pengusaha itu cuma rezeki tetap aja yang ngatur. Rezeki nggak akan kemana-mana. Kalau kemana-mana namanya bukan rezeki. Jodoh juga nggak kemana-mana. Ya kan kalau kemana-mana namanya nggak jodoh. Makanya jangan cari yang kemana-mana. Pokoknya nggak kemana-mana juga. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat nikmat yang menyenangkan, tambah alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya ini makin sempurna kita bisa berbuat kebaikan. Paham ya? Baik, pokoknya alhamdulillah. Susah alhamdulillah. Ya alhamdulillah mas. Susah-susah masih hidup. Nomor satu tuh hidup. Jangan kalau nggak hidup tuh nggak bisa senang. Kita bisa senang itu karena hidup. Bisa senyum karena hidup. Bisa ketawa-tawa karena hidup. Bisa nyanyi karena hidup. Bisa joget karena hidup itu satu. Susah dikit aja udah susah ya alhamdulillah ya susah masih dan bagus orang senang malam ya. Karena nomor satu nikmat hidup itu yang disyukuri, nanti nikmat yang lain itu tambah. Duit banyak ada tambahan itu. Sehat juga tambahan. Anak banyak itu juga nikmat tambahan. Kalau ada yang istrinya banyak itu sebetulnya cuma nikmat tambahan. Bonus-bonus saja. Cemilan yang mahal. Yang pokoknya Yona nasi lainnya itu cuma cemilan. Oke, kita lanjut. Waqala alaihi sholatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi sholatu wassalam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Afdhalu ma qultu, seutama-utama kalimat yang aku ucapkan, anak yang aku benabiuna dan para nabi-nabi min qabli sebelum aku adalah la ilaha illallah. Makanya itu kan kalau tahlilan Abdul Fikri malam menahu la ilaha illallah. Paham? Kalau sekarang kan jadi Pak. Jadi besok kalau tahlilan tambah serius.
yang kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya sampai Nabi Adam itu ya la ilaha illallah. Bukan kita tok. Paham ya? Gampang ini, sama enak. Waqala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam bima yarwihi anillahi ta'ala. Nah, sabda Nabi ini ada dalam hadis yang beliau meriwayatkannya dari Allah Ta'ala. Ada hadis tapi isinya firman Allah. Biasanya kalau firman Allah kan Al-Quran. Ini hadis tapi Nabi menyampaikan dari Allah. Namanya hadis kursi. Jadi ada hadis namanya hadis kursi. Nah, kalau hadis kursi Allah yang berfirman apa? Isinya apa? Allah berfirman, la ilaha illallah kisni. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Jadi la ilaha illallah bentengku. Bentengnya siapa? Allah. Bentengnya Allah. Terus Allah bilang, waman dakhala kisni, dan siapa saja yang mau masuk ke dalam bentengku, amin amin adabu, dia pasti aman dari siksa. Alhamdulillah. Kenapa? Aman. Tiap malam Jumat berangkat tawa. Kemarin nggak berangkat. Nggak jaminan deh kalau nggak tawa, nggak jaminan lah. Paling nggak mungkin kalau nggak gitu ya. Kalau tawajuran ngerti loh. Jadi tawajuran itu yang memimpin tidak harus Pak. Jadi garis komando kepada bukan murabi badal dan jamaah. Jadi kalau Pak Waso nggak ada badal sebetulnya sudah ada 3. Tapi Pak ini buat Pak Dedi yang kita katakan, yang ketiga Ustaz Aris Susanto, tapi Aris Susanto lagi kangen sama emaknya, jadi lagi pulang kampung. Jadi kalau malu ke Pak Waso nggak ada, Ustaz ini ada Ustaz Dedi, kok sama sama aja kan? Beda auranya. Beda jombrongan. Beda auranya. Yang dibaca sama. Kalau suka beda ya badannya Iya, beda ya. Mas Alimi ya. Jadi kemarin kita bedanya apa bedanya? caranya gitu. Bukan caranya itu masih Jadi kita agak badannya Kan udah dibimbing semua. Kalau lain kamu kan dah tidak. namanya ya Sama kan? iya. Duduknya juga sama. Itu juga jangan terus terpaku. Enggak kalau Tuhan yang tahu duduknya begitu. Karena kan lakinya sama enggak. Kalau bangnya nggak bisa ya belum suka tuh boleh. Kalau enak-enak, kalau nggak bisa tawarin kiri, belum juara tidak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Sholat saja yang kuat berdiri boleh, nggak kuat berdiri boleh duduk, nggak kuat duduk boleh apalagi kita pikir boleh. Misalnya kan duduknya begini nih biasanya nih. Emang ini kayak biasa begitu. Namanya tawaruk. Duduknya kayak takiyah tapi terus balik. Kamu Pak, udah belum juara sebelah ini orang. Orang kok apa ya? Enak kan? Boleh. Dua-duanya nonton. Itu mana?
Ya kan? Amin. La ilaha illallah itu bentengnya Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya, ya aman. Benteng mana yang lebih kokoh dari bentengnya Allah? Gak mungkin lah ya. Guru itu ngajak nggak enak lah itu. Kamu pengennya bilang ngomong takut. Jadi mereka ngomong takut. Tapi sambilin ya berapa? Yang penting sih. Saya kalau nggak ada tidur, ya tahu ada. Makanya saya bikin bandel. Gak apa-apa. Kan zikir itu sebetulnya artinya masing-masing mantunya kan. Kan nggak terpaku sama yang mimpin. Nah, nanti kalau di rumah pada nggak zikir. Nah, iya. Kan kita bimbing sudah bisa diajarin sudah. Orang apa ditulis leh. Gak bisa baca dibacain, gak tahu artinya dituntun diartiin, dicontohin, diperagain, kurang lebih. Sekarang sudah bisa, kok harus pakai power? Biar mantep juga mas. Besok kalau mikir di rumah sambil nyetel videonya Pak. Ini shortingnya ya, begitu. Jadi kita harus menyadari kita butuh aman. Kalau kita nggak punya aman, bagaimana bisa mengamankan? Makanya kita selalu berdoa semoga seluruh makhluk dalam pemirsa yang kelihatan maupun yang tidak. Karena makhluk Allahnya ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Semua senantiasa diberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, keamanan, ya. Pengen aman, masuk ke benteng. Benteng yang kokoh, bentengnya Allah. Nah, Allah nyatakan, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, pasti dia aman dari siksaku. Nah, itu susah ya kayak susah kan? Kalau ada pulaan ke pasar hidup cuma dah enak ya paham ya? Ya kita lanjut. Waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Imannya diperbarui. Kenapa? Bisa jadi orang-orang itu pasti beriman, siang menjadi kafir, siang iman sore bisa jadi kafir. Sore iman malam bisa jadi kafir, malam iman pagi kafir. Takutnya pasti kafir gitu. Makanya harus diperbarui. Nggak mau nanya? Mau nanya enggak? Ada yang mau ditanyakan? Cepat. Ada? Apa? Kafir itu enggak termasuk, maksudnya kan termasuk inkar. Gimana? Yang kenceng. Kafir itu kan dalam artinya inkar ya. Jadi mengingkari. Kafir itu kafir artinya itu kafir atau kafir. Orang yang tertutup hatinya dari Allah. Gitu. Orang yang nggak bisa mengucap la ilaha illallah, ingkar kepada Allah karena tertutup. Makanya kafir itu diperbarui. Makanya sahabat nanya, ya, ketika jadi itu iman aku, perbarulah iman kalian.
Qalu, mereka para sahabat bertanya, iman harus diperbarui. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana ya Rabb caranya memperbarui iman kami? Itu yang ditanyakan oleh Sahabat. Yang iman kafir. Bagaimana memperbarui iman itu? Allah Rasulullah bersabda, aksiru, perbanyaklah min qauli, dari mengucapkan la ilaha illallah. Cara memperbarui iman dengan memperbanyak La ilaha illallah. 165 itu banyak apa dikit? Pernah ya, yang rutinnya tiap habis sholat fardu 165. Tapi perbanyaklah nanti di luar sholat. Kan ada yang sir, ada yang jahat. Sambil berangkat belanja, tetap kita la ilaha illallah. Kan belanja, kan dalam hati dikir. Bisa, namanya dikir. Keluar masuk nafas, dalam hati. Dijaharkan waktu sholat waktu udara 160 dikit kan, bukan orang sedikit orang dilakon. Ya alhamdulillah. Nekor. Nah buru-buru ya dikodok kan. Ya. Alhamdulillah. Kelima Pak. Padahal ake-ake ora kelingan. Ake-ake ya ora kok. Iya. Jujur ya. Nyerah mulai malah peda. Udah wajib Pak. Orang nyerah malah pendungi malah. Malah bisa Pak. Iya. Lah ya paham ya Bu. Yang penting kan sudah paham dulu, udah tahu dulu. Jadi nggak katanya Pak Larso, tapi kita sama-sama tahu dari sumbernya. Kan kita sama-sama baca, sama-sama nyimak, bukan doktrin, kita sama-sama. Ya, nanti bareng. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Subhanallahi niful mizan. Kalimat subhanallah yang disebut tasbih itu bisa mengisi separuh mizan. Mizan itu timbangan amal. Ini kan riwayat nanti itu amal kita ditimbang. Nah, amal kebaikan, amal buruk ditimbang. Nah, subhanallah itu begitu ditimbang kadarnya itu memenuhi separuh timbangan. Kalau timbangan itu separuhnya, udah separuhnya sendiri, kan tinggal separuh lagi. Cuman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng banget. Itu Desmond Mirza. Kata siapa? Kanjeng Nabi. Mau hadis, bukan karangan Pak. Kita sama-sama kita iman kepada Kanjeng. Kalau subhanallah itu separuh timbangan, kan kita pengen timbangannya penuh. Coba kalau timbangan itu penuh dengan kebaikan. Rasul meneruskan, alhamdulillah tamla'uhu, dan kalimat alhamdulillah itulah yang memenuhinya. Jadi waktu subhanallah baru separuh. Alhamdulillah penuh timbangan.
kan. Makanya kalau besok kalau tidak bertiga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan buru-buru. Imamnya belum doa, waktu dia. Nah, terus Rasulullah melanjutkan, wala ilaha illallah la ilaha illallah juga. Dan kalau la ilaha illallah itu tidak ada lain Allah yang bisa menutup tidak ada. Jadi antara kita dengan Allah itu dekat, ada yang menghalang-halangi. Ini la ilaha illallah benteng yang tidak ada yang bisa menghalangi antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau berdoa ya nyambung karena tidak ada penghalang. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Ditutup wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi kalamullah maafi qalbi kan gitu. Hirobi dalam cukup bagiku dan doa cukup Allah aja Tuhan itu. Maafi qalbi tidak ada di dalam qalbiku Goyulullah selain Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa menghalang-halangi antara kita dengan Allah. Karena la ilaha Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Paham ya? Jadi bukan cocok yang biasa kita wiridkan. Alhamdulillah. Jadi selama ini bukan karangan Pak Waton. Sekarang sudah baca hadisnya sendiri. Ya. Ben tambah ya. Ini barunya. Oke ya, lanjut. Wa warada anna amudan min nurin waqifun baina yadayillahi fa idza qala qailu la ilaha illallah ihtazza dzalika amudu wa yaqulu wa ta'ala uskun wa yaqulu kaifa akun balam yaqbil liqailiha fa yaqulu wa ta'ala qad qara'tu lahu wa yaqulu. Nah ini keren ini. Bahwa roda dan telah waris itu telah datang hadis kabar riwayat anak amu dan bahwasanya ada satu tiang menurin tiang itu dari cahaya tiang tapi cahaya tiang tapi cahaya ya. Wakifum baina yadayillah, dia berdiri kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang cahaya dari cahaya itu berdiri kokoh di hadapan Allah. Ya. Fa idza qala qailu la ilaha illallah, maka apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya wirid zikir la ilaha illallah, ihtazza itu gemeter. Gemeter itu guncang. Tiang di mana? Di aras. Jadi ada tiang dari cahaya. Itu apabila dia berdiri di hadapan Allah. Ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, guncang tiang. Guncang gitu. Makanya dikir-dikir kita kalau malam Jumat itu untuk mengguncangkan tiang yang ada. Goyang dari cahaya. Terus merinding. Kita jadi guncang. Dari kalau wujud tiang itu guncang. Kemudian fayaqulu Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada tiang itu, uskun, diam kamu, murung kamu. Murung kamu. Coba
lagi naik digoyang-goyang itu kira-kira goyang-goyang nggak enak kan? Diam terus diam. Terus kayak pun maka tiang dari cahaya itu berkata, kayak pun bagaimana mungkin saya harus diam? Enggak bakalan saya harus diam, enggak mungkin saya diam. Walau yakfir risau lihat, sedangkan itu kok belum mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Gimana saya mau diam? Saya nggak akan diam sebelum itu kok mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai kayak gitu, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Kayak puluh ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ghafartu lakum. Saksikan kalau tidak. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rabbal payas kuno. Maka baru tiang itu kok sampai nggak diampuni, tiang akan berguncang terus. Selama kita berdoa, Allah belum nyatakan sudah kamu nih dosanya, ya nggak mau diklaim. Ada di antara saya nggak punya dosa. Sadar ya. Bilang gitu, Pak kita ini nggak punya apa-apa. Semua milik Allah. Memang ada orang yang nggak punya dosa. Berarti punya dong. Apa? Punya dosa bilang nggak punya. Aku diminta. Kalau tamat sampai dosa aja diminta. Diminta makan. Langsung dulu. Paham ya? Udah, sedikit lagi kita selesaikan. Nanti kita diskusi kalau ada mudah. Bahwa roda idol dan telah sampai datang waris, telah datang hadis ya, riwayat juga. Anal abda tidak tola la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyatin fisofifatin ila nakatha kata bajida hasanatan pada kul ila jambiha. Nah, ada hadis lagi, Anal abda sesungguhnya seorang hamba itu tidak tola la ilaha illallah apabila dia mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kalau ada hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah, maka tidak lewat kalimat la ilaha illallah itu ala sayyi'atin atas keburukan. Ya. Fi sofifatin di dalam buku amal di hamba. Sofifat itu jamak dari sukup. Sukup itu buku catatan. Kita semua kan ada buku catatan amal kan. Jadi apabila seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu tidak akan melewati sukup-sukup catatan amal itu terhadap keburukan. Dilihat kalau ada keburukan, tidak dilewati keburukan. Ya. Ila ma'adha, kecuali keburukan itu dihapus oleh la ilaha illallah. Dihapus oleh keburukan. Orang tahu la ilaha illallah, kita punya buku catatan amal. Dia lewat, yes, ada keburukan di diri kita, dihapus. Maka dihapus. Ya, menghapus itu kalimat. Ya. Kata juga hasanatan, sehingga ia menemukan suatu kebaikan. Keburukannya dihapus, diganti dengan alhamdulillah. Patas kuno ila jambiha, maka lalu kalimat la ilaha illallah itu yang ila jambiha di samping sofifah, di samping catatan, menjaga, menjadi bentengnya Allah yang menyelamatkan kita dari adab Allah. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, atau ada hal yang mau disampaikan? Silakan. Barangkali
dari pengurus yayasan ada menyampaikan sesuatu. Atau mau menanyakan apa yang belum paham, masih ada waktu. Asal jam 3 berapa ini? Jam 3? 10. Oh, masih ada waktu 10 menit. Ada yang ditanyakan? Hari Jumat tuh Pak, jangan lupa. Hari Jumat jangan lupa tanya ngapain? Sihat dan Sabtu. Oh, apa? Sihat dan Sabtu. Besok malam Jumat tabaduran ya kan, sudah pasti ingat dari Jumat. Kemudian Jumat malam Sabtunya acara rutin bulanan malam Sabtu minggu pertama acara akhir dan siang. Kelihatannya sudah dipersiapkan ada 3 grup yang akan ditampilkan. Grup Samrok Ibu, grup Kentruk yang berjati dari Samrok Pengulangi, Kentruk yang berjati. Kemudian sekarang ada blend motion akustik. Blend motion akustik ini para pemuda. Ya, terus kemarin ada wacana-wacana akan ada acara syukuran syukuran yayasan di kafe Andika Bogor. Yayasan mana Pak? Hah? Yayasan mana? Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadus Salihin. Karena semua jamiah adalah otomatis pengurus yayasan, maka semua jamiah ikut. Alhamdulillah. Nggak tahu apa. Nggak tahu kapan ya nanti. Kan wacana. Nanti ya, insya Allah ya Nanti biar pengurus yang usaha, saya nggak bisa ikut campur. Saya nggak bisa ikut campur. Tetap ada yang ditanyakan. Nah, demikian tabarukan kita menamaikan bahwa jalan yang bukan di dalam kajian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ta'fiq bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi
Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Kanina kumain meron, kumain. Nggak tahu. Semangatnya masih pakai isi.